Jadi konsulnya cedera fisioterapi, di sini saya akan memberikan bagaimana rehabilitasi tanpa operatif pada proses ACL. Untuk anatomi dan biomekanikanya, lutut adalah sendi ensel yang menghubungkan tulang femur dan tibia, yang dimana disatukan oleh beberapa ligamen penting. Ligamen terpenting tersebut adalah untuk stabilitas lutut, yaitu anterior posterior ligament atau ACL. ACL ini menempel bagian depan tibia ke belakang tulang paha. Tujuan dari ligamen ini adalah untuk menjaga tibia agar tidak bergeser ke depan dan berpegang pada tulang paha. ACL paling rentan terhadap cedera saat berputar atau rotasi pada lutut. Meskipun hal ini dapat terjadi, sekitar 70% ACL robek saat akan berhenti mendadak, mengurangi kecepatan, atau bahkan mendarat dari lompatan. Setelah ACL robek, maka lutut akan menjadi kurang stabil dan menjadi sulit untuk mempertahankan aktivitas ekonomi. Lalu ada pilihan pengobatan, di mana terlepas dari ACL robek, maka dokter akan bekerja untuk menentukan perawatan yang dipersonalisasi. Orang yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga atau aktivitas terkait pekerjaan yang membutuhkan banyak gerakan berputar, berhenti mendadak, atau melompat, mungkin memutuskan untuk menjalani operasi. Tergantung pada gaya hidupnya, pengobatan konservatif mungkin menjadi pilihan yang terbaik. Nah, dalam kasus robekan ACL ini yang terisolasi tanpa keterlibatan ligamen atau tulang rawan lainnya, nyeri bahkan depresi yang terkait dalam kasus tersebut dapat berhasil diobati menggunakan terapi fisik. Untuk pengobatan awal dalam terapi fisik ini meliputi istirahat, tindakan antiinflamasi, dan modifikasi aktivitas. Setelah pembengkakan sembuh dan jangkauan gerak serta kekuatan normal dapat tercapai, nah keputusan Anda untuk dokter dapat dibuat untuk menentukan pilihan pengobatan yang lebih lanjut. Jika pendekatan yang mudah dipilih, itu sangat penting untuk menjaga kekuatan, keseimbangan, dan rentang gerakan yang diperoleh dalam terapi fisik untuk menghindari cedera lebih lanjut. Nah, pada titik ini, banyak orang memilih untuk menggunakan tenaga olahraga atau biasanya klub dan membatasi keikutsertaan mereka dalam aktivitas yang memerlukan banyak effort, gerakan, atau bahkan melompat. Nah, jika tindakan konservatif tidak berhasil, maka dokter akan memilih ACL untuk direkonstruksi. Selanjutnya, pemulihan atau waktu istirahat, di mana memulihkan dari ACL yang robek ini bukanlah proses yang mudah, di mana bisa menjadi pemulihan yang sangat lama dan sulit serta membutuhkan komitmen yang luar biasa untuk rehabilitasi. Nah, jadi kita harus menjadi peserta aktif selama proses ini dengan melakukan latihan harian untuk memastikan kembalinya rentang gerak dan kekuatan. Nah, pemulihan untuk robekan ACL non-operatif bervariasi dan sangat tergantung pada tujuan kita. Atlet tidak dapat segera kembali ke olahraga mereka dan mereka harus menghindari gerakan berhenti mendadak, berputar, dan bahkan melompat. Beberapa orang dapat mengatasi cederanya dan kembali olahraga, tetapi biasanya membutuhkan waktu setidaknya 8-10 minggu dengan terapi fisik. Nah, untuk pemulihan berbeda untuk setiap individunya. Untuk pengobatan di rumah bisa mengistirahatkan dan kompres lutut dengan es, di mana untuk mengontrol pembengkakan dan mengurangi sebagian rasa sakit, di mana kompres es ini diberikan 3-5 kali sehari selama 10-20 menit setiap kali. Nah, pertahankan satu lapisan antara es dan kulit. Nah, di mana alas atau handuk biasanya berfungsi sebagai pelindung untuk melindungi kulit kita. Akibat cedera tersebut, lutut tidak stabil dan otot paha akan menjadi sangat lemah, di mana memungkinkan kita sulit untuk menopang berat badan saat berjalan kaki selama beberapa hari pertama. Dan alat bantu gerak memungkinkan membantu lutut kita untuk bisa pulih. Nah, setelah kekuatannya meningkat, kita lakukan mekanisme untuk berjalan normal, dan terapis akan menginstruksikan kita untuk melepaskan kaki tersebut. Ini biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 minggu. Selanjutnya ada operasi, di mana terkadang perawatan konservatif tidak berhasil. Nah, dalam kasus ini biasanya dokter memutuskan untuk membuat ACL untuk direkonstruksi, di mana operasi rekonstruksi ACL ini bukanlah prosedur perbaikan utama, yang dimana ujung ligamen tidak bisa begitu saja dijahit kembali. Nah, ACL baru harus berasal dari sumber lain dan dicangkokkan ke tempatnya di lutut. Ada beberapa pilihan cangkok, yaitu cangkok ACL, dan setiap pasien harus berkonsultasi dengan ahli bedah untuk menentukan pilihan terbaik.
di mana pemulihan bervariasi dan rehabilitasi dapat berlangsung dari 6 bulan hingga 1 tahun. Untuk rehabilitasinya, yang fase 1 yaitu fase akut, di mana tujuannya itu ada untuk mengontrol nyeri dan bengkak, memberikan ROM, membiasakan nyeri, dan meningkatkan fleksibilitas mekanisme gaya berjalan normal. Adapun pedomannya yaitu gunakan sepeda olahraga setiap hari jika memungkinkan selama 10-15 menit. Kemudian lakukan latihan ROM 3-5 kali sehari dan lakukan latihan penguatan 1 kali sehari. Untuk yang fase 2 yaitu fase subakut atau penguatan, di mana tujuannya yang pertama yaitu untuk menghindari nyeri patella femoralis untuk menjaga ROM dan fleksibilitas, kemudian memberikan kekuatan otot dan meningkatkan kontrol neuromuskular. Adapun pedomannya yaitu lakukan semua latihan ROM dan fleksibilitas sekali sehari. Jika memungkinkan, lakukan siklus setiap hari. Lakukan latihan penguatan 3-5 kali seminggu dengan frekuensi dan volume yang diprogramkan oleh PT. Untuk fase yang ketiga yaitu tahap kembali ke kegiatan yang terbatas. Adapun tujuannya yaitu menghindari nyeri patella femoralis, pertahankan ROM dan fleksibilitas kemajuan dengan penguatan satu kaki untuk memaksimalkan kekuatan. Kemajuan latihan proprioception dinamis yang dimana untuk memaksimalkan kontrol neuromuskular. Kemudian memulai plyometrics dan jogging ringan, mulailah kembali ke aktivitas olahraga secara bertahap sambil menunggu izin dari dokter. Adapun pedomannya yaitu lakukan program peregangan setiap hari, latihan kardio yang dianjurkan 3-5 kali seminggu selama 20-30 menit. Lakukan latihan penguatan atau proprioception 3 kali seminggu dan latihan plyometric lompat 2 kali seminggu. Kurangi intensitas jika terdapat pembengkakan. Dan untuk fase yang terakhir yaitu fase keempat, yaitu kembali ke aktivitas atau olahraga, di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan ROM, fleksibilitas, dan kekuatan yang memadai, yaitu dengan melanjutkan latihan penguatan progresif atau dinamis, plus proprioceptif, plyometrik, dan ketangkasan untuk mencapai kekuatan yang memadai untuk kembali ke olahraga sambil menunggu izin dari dokter. Nah, pedomannya lakukan program peregangan setiap hari, program kardio dianjurkan 3-5 kali dalam seminggu selama 20-40 menit. Lakukan latihan penguatan atau propriosepsi 3 kali seminggu. Latihan plyometrik atau jumping atau agility 2 kali seminggu. Lakukan kembali aktivitas olahraga sesuai arahan dokter dan terapi fisik. Nah, adapun latihan untuk di fase 3 yang pertama itu ada stretching, di mana yang pertama itu ada standing quadricep yang gerakannya adalah berdiri tegak, kemudian kaki satu ditekuk ke belakang. Dan yang kedua yaitu standing hamstring, yang dimana satu kaki kita taruh di atas kursi, kemudian kaki depan ditekuk dan tangan di atas paha sambil menunduk. Yang ketiga yaitu ada latihan standing calf, yang dimana berdiri tegak, kemudian kaki kanan di depan, kiri di belakang. Untuk yang kaki depan kita tekuk seperti ini, yang belakang lurus. Kemudian ada latihan knee extension, yang dimana posisi duduk, kemudian satu kaki diam, yang satunya digerakkan ke depan. Kemudian ada latihan hamstring curls, yang dimana tangan kita memegang kursi, kemudian satu lagi gerakan ke belakang. Kemudian ada juga gerakan calf raises, yang dimana posisi sama berdiri tegak, kemudian kita lakukan gerakan jinjit. Kemudian ada latihan squat, yang dimana kita menggunakan beban dan gerakan seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.